Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Yang kami hormati Ketua Korwil Pendidikan Dasar Kecamatan Curug Legi, yang kami hormati pengawas pendidikan agama, yang kami hormati pengawas pendidikan sekolah dasar, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dan segenap pemirsa rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, taufik hidayah serta inayah, sehingga menjadikan kita pada kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita senantiasa menjadi ibadah yang diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan pada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dunia sampai akhirat. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwasanya hidup yang diberikan Allah kepada kita ini merupakan satu ujian. Sesuai dengan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan hidup dan mati sebagai bentuk ujian siapakah yang akan menjadi manusia terbaik, manusia yang akan menjadi manusia pilihan, manusia yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu tentunya adalah orang-orang yang selalu dalam kehidupannya menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Hidup di dunia ada batasnya. Dari para orang-orang pendahulu kita sejak Nabiullah Adam sampai sekarang ini, nyatanya mereka semua meninggal dunia. Yang artinya adalah bahwasanya kehidupan di dunia tidak akan kekal, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Lalu di manakah kehidupan yang kekal itu? Maka kehidupan yang kekal adalah kehidupan di alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat adalah kehidupan yang kekal. Di sana ada surga, di sana ada neraka. Itu sesuai dengan amal kita di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat atau ladang untuk menanam kebaikan ataupun menanam amal kita. Apakah amal yang kita tanam ini akan baik atau menjadi amal yang buruk, itu sesuai dengan amal kita di dunia, dan akhirat sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Atau kita bisa mengambil syair dari orang Jawa. Biyen aku ora ning saiki dadi ana, besok maning ora ana, padha bali maring rahmat
berpesan buat kita bahwasanya dahulu kita tidak ada. Kita berada di alam arwah, masuk dalam alam kandungan, dan sekarang kita di alam dunia. Akan tetapi pada saatnya nanti kita akan tidak ada kembali, yaitu akan berpindah dari alam barzakh sampai ke alam akhirat. Maka perjalanan yang panjang itu butuh amal yang baik. Kita membutuhkan bekal, kita membutuhkan sanggup untuk sampai kepada alam akhirat yang kita nantikan, yaitu adalah surga. Maka jadilah orang yang beruntung, maka jadilah orang yang menghendaki dirinya untuk selamat. Maka ada 4 hal. 4 hal itu kalau kita pahami dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4 hal atau ada 4 kriteria yang menjadikan orang menjadi orang yang beruntung. Yang pertama adalah iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga berpesan dalam kebaikan, yang keempat berpesan dalam kesabaran. Yang pertama adalah iman. Apa itu iman? Al-iman tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Orang yang mengatakan dirinya beriman, maka dia harus meyakini tasdiqum bil qalbi, dalam hatinya ada keyakinan. Wa iqrarun bil lisan, lisannya pun berkata. Wa amalun bil arkan, dalam kehidupan kesehariannya menunjukkan pribadi yang betul-betul menjadi pribadi yang beriman. Seperti yang kita jalankan sekarang sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Ibadah tahunan. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan tidak hanya kita, tapi makhluk Allah yang lain ikut memohonkan ampun pada kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza halla hilalu Ramadan, sahal arsyu wal kursiyyu wal malaikah wa ma dunahum. Yaquluna tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala minal karamat." Ketika datangnya Ramadan, sahal arsyu wal kursi wal malaikah wa ma dunahum. Kursi, malaikat, arsy, semuanya terkaget-kaget dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semua kaget. Mengapa kaget? Mereka berkata, "Mengapa engkau terkaget-kaget dengan datangnya bulan suci Ramadan?" Karena tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Ramadan merupakan suatu keberuntungan bagi umat Muhammad. Mengapa tidak? Wastaghfara lahumus syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa was sama fil ma wa kullu dhi rihin ala wajhil ardi fil laili wan nahar. Matahari memohonkan ampun, bulan pun beristighfar, bintang-bintang, miliaran bintang beristighfar, miliaran ikan, burung-burung semua beristighfar. Wastaghfara lahumus syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa was sama fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ard. Dan seluruh makhluk semua beristighfar. Beristighfar untuk siapa? Beristighfar untuk umat Muhammad yang pada bulan ini, di bulan suci Ramadan, mereka menjalankan puasa Ramadan imanan wahtisaban, tanpa ada paksaan, dengan penuh ketulusan dan keyakinan menjalankan puasa ini. Mereka mendapatkan
ampunan. Mereka mendapatkan pahala yang dibacakan oleh para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lain. Semua beristighfar untuk siapa? Untuk umat Muhammad yang di bulan Ramadan ini menjalankan puasa. Fa idza asbahu la yatrakullahu ta'ala, ketika datang waktu pagi, fa idza asbahu la yatrakullahu ta'ala ahadan, tidak ada satu orang pun yang kemudian illa yughfar lahu, tidak mendapatkan ampunan. Tidak ada satu orang pun, semuanya mendapatkan ampunan. Terlebih-lebih Allah berkata kepada para malaikat, yaqulullahu ta'ala lil malaikah ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah salatmu, jadikan tasbihmu di bulan suci Ramadan ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita sebagai umat marhumah, beruntunglah kita sebagai umat yang memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Sebagai umat Rasulullah, kita merasa bersyukur karena kita selalu berharap untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, dengan cara kemudian kita selalu melakukan kebaikan di dunia ini yang nantinya akan berimbas, berefek di akhirat kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang selamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Hal itu sangat istimewa dan sangat luar biasa. Yang pertama, man hadhara fi majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang menghadiri, datang di majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Setiap langkahnya ketika ia berangkat ke majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka setiap langkahnya diganjar, diberikan balasan seperti halnya beribadah 1 tahun. Alangkah baiknya kita sebagai seorang pendidik, dari rumah melangkahkan kakinya ke sekolah, ke taman-taman surga, raudhah min raudhatil jannah. Kita datang ke sekolah, kita berniat untuk belajar, kita berniat untuk mengajarkan, kita bersama-sama belajar dengan anak-anak. Bagaimana tidak kita mendapatkan pahala yang luar biasa sekali. Setiap langkah yang kita jalankan, kita mendapatkan pahala seperti halnya beribadah 1 tahun. Sementara langkah kita sampai ke sekolah barangkali lebih dari ratusan bahkan ribuan. Itu yang menjadi keutamaan dan itu yang pantas kita syukur, kita pantas bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan sebagai pelaku-pelaku di dunia pendidikan. Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadat asanatin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan. Barang siapa yang membiasakan diri berjamaah di bulan suci Ramadan, aqdahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinatun tamla'u min nikmatillah. Yang kedua adalah barang siapa yang membiasakan diri berjamaah di bulan suci Ramadan, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan, aqdahullahu ta'ala bi kulli rakatin madinatun tamla'u min nikmatillah. 1 rakaat, setiap rakaat bi kulli rakatin madinah, sebuah tempat, sebuah kota, tamla'u min nikmatillah, penuh dengan kenikmatan dari Allah. Allah yang Maha Murah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Ibadah kita kalau untuk menebus surganya Allah tidak mungkin bisa kalau bukan rahmatnya. Kalau bukan rahmat Allah, kita nggak mungkin bisa meraih surganya. Kalau bukan ridhonya Allah, maka tidak mungkin kita akan memperoleh surganya. Karena apa? Ibadah kita belum seberapa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, jadilah pribadi yang baik. Kita kedatangan tamu yang istimewa di bulan suci Ramadan ini, maka tamu yang istimewa kita perlakukan dengan cara yang istimewa pula. Yang pertama tadi adalah kita hadir di majelis ilmu, maka kita akan diberikan setiap langkah kita seperti halnya ibadah 1 tahun. Yang kedua, barang siapa yang berjamaah di bulan suci Ramadan, maka setiap rakaatnya
akan diberikan sebuah tempat, sebuah Madinah, sebuah kota yang mana tempat tersebut penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mambaran walidayhi fi Ramadan. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita harus mampu berbakti, kita harus bisa birrul walidain kepadanya. Karena orang tua kita sangatlah menyayangi kita, sampai-sampai Allah mengajarkan pada kita, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka seperti hanya mereka mengasihiku di waktu kecil. Kita tahu Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada satu orang pun yang tega sebagai orang tua kemudian di waktu kecil pada saat anaknya digendong sehari bahkan mungkin sampai 20 kali ia ngompol, tapi orang tua berkata, wahai anakku, kau telah munjung tege, kau telah ngirim tege, anakku munjung tege, padahal dipipisi. Tapi sekarang misalkan teman kita, ada Pak Heru, ada Pak Rosyad, meludah saja, diludahin teman yang lain pasti marah, apalagi dipipisi. Itu satu bukti bahwa orang tua kita dipipisi oleh kita, kena ompolnya kita, orang tua tidak pernah marah. Orang tua, anak sakit diobati, anak kotor dimandikan, tidak punya baju dibelikan baju, lapar dikasih makan, itulah orang tua kita. Maka pantaslah bagi kita sebagai seorang anak harus pandai bersyukur dan berbakti kepadanya, karena ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya orang tua. Kalau orang tua sudah ridho pada kita, kalau orang tua sudah merasa ridho dengan kita, maka surga terbuka. Masya Allah. Oleh karena itu, yang masih hidup maka serabunglah dengan orang tua dengan baik. Yang sudah mati maka kirimlah Fatihah, kirimlah doa padanya. Yang ketiga, yang keempat, amalan yang perlu kita lakukan. Ma min imra'atin tatlubu ridhan zaujaha. Seorang perempuan yang meraih ridhonya seorang suami fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, maka illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, melainkan perempuan-perempuan, istri-istri yang meraih ridhonya suami, maka ia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahalanya Maryam dan Asiyah. Masya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu ini terutama pandai-pandailah mencari ridhonya suami, pandai-pandailah membuat suami ridho dengan kita, pandai-pandailah agar suami selalu tersenyum, suami senang, suami tidak benci. Tentunya suami-suami ini adalah suami-suami yang sesuai dengan suaminya, yang artinya adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Bukan perempuan sebagai pemimpin laki-laki, tapi dalam sebuah keluarga ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Perempuan ini menjadi kekuasaannya laki-laki. Laki-laki berkuasa atas perempuan. Seorang suami bertanggung jawab atas istri, seorang suami bertanggung jawab atas anak-anaknya. Dalam bingkai sebuah keluarga, suami menjadi seorang suami merupakan pimpinan dan yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Karena apa? Karena amalan-amalan itu barangkali akan sangat luar biasa sekali ketika dilakukan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, wa man qada hajata akhihil muslim. Barang siapa yang menghadirkan dirinya untuk membantu saudara muslim, untuk membantu sesama di bulan suci Ramadan, qadallahu ta'ala alfa hajatin yaumal qiyamah. Maka ia orang-orang yang mampu membantu terhadap sesama di bulan suci Ramadan, maka di akhirat 1000 hajat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang dapat kami sampaikan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, semoga di bulan suci Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa, dan efek dari puasa yang kita jalankan menjadikan kita makin soleh, makin solihah, makin baik, baik di keluarga kita, baik di komunitas masyarakat kita, baik secara hablum minallah ataupun hablum minannas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qalih dinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.